Bartenius Maman, Eduardus Poli, Felicia Lajai Laja, Emmanuel Alves Christian Peda, Joan Natalina Biesa, Christina Syamsi Martin, Luciano Magdalena Lupita, Mariana Virginia, Mariana Octaviani, Raffi Sadia, Israel Farid, Lalama, Chelsea, Paula Arawa, Jordan, Rosalia, Julia, Olasita Pei, Gracia Prada, Lily, Sultan Mokotai, Vincencio, Sebelum kita masuk ke materinya, kita bisa mengawali dari kehidupan. Kalian pernah tahu atau pernah lihat gunung itu sudah? Jadi untuk materi yang ini bukan dari kehidupan, itu akan membahas tentang gunung api yang meletus dan pengaruhnya bagi kehidupan. Terjadi ketika material cair bumi dimuntahkan ke permukaan. Material cair ini seperti tadi aku bilang, magma. Guguran material panas, keluarnya gas beracun dan aliran lava membuat letusan gunung berapi ini sangat berbahaya. Nah, tadi kan ibu sudah jelaskan, vulkanisme itu merupakan pergerakan magma. Nah, menurut pembentukannya, pergerakan magma itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, intrusi magma, dan yang kedua, ekstrusi magma. Intrusi magma itu apa? Intrusi magma itu terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan. Jadi, intrusi magma ini tidak sampai ke permukaan, dia hanya terjadi di dalam bumi, lapisan-lapisan bumi ya, tidak keluar. Kalau ekstrusi itu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas permukaan bumi. Sampai sini paham? Paham benar kita nih. Oke. Ini merupakan gambaran dari ekstrusi magma dan intrusi magma. Di intrusi magma itu ada batolit, latolit, sil, diaterma, intrusi korok, apolisa, pipa kawah, kawah utama, kerucut gunung api Anteman, perisai, dan kawah samping. Jadi kalian bisa lihat deh, di intrusi magma itu prosesnya tidak sampai ke luar, dia hanya dalam saja. Sedangkan ekstrusi itu dia sampai ke luar. Nah, yang berikut itu kita masuk ke tipe gunung api yang ada di bumi. Jadi, tipe gunung api ini berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada tipe mar, yang kedua ada perisai,
Dan yang ketiga ada tipe strato. Tipe gunung Marapi itu gunung api yang hasil ledakannya yang kuat dan hanya sekali ledakan saja. Gambarnya seperti itu. Yang bagian paling bawah ya. Yang berikut tipe perisai itu sebuah gunung api yang alas luas dan berlereng landai. Dan tipe strato itu gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Kalau kamu lihat kamu punya logo contohnya seperti apa itu? Tipe strato atau kerucut ya? Nah, setelah ke tipe ini masuk ke tipe letusan gunung api. Kalian lihat di gambar itu yang pertama ada tipe Hawaii, tipe Pele, Stromboli, Merapi, Vincent, Vulcano, dan tipe Teret. Bisa lihat gambarnya toh? Ya. Oke, yang berikut ini merupakan gejala post vulkanik ya. Yang pertama itu ada sumber lava yang mengalir pada kerucut gunung. Yang kedua itu ada kaldera. Kalau post itu apa sih? Tahu tidak post? Hah? Post vulkanik. Tidak tahu? Sebentar kamu bisa tahu ya. Yang kedua kaldera itu cekungan besar yang ada di puncak gunung. Yang ketiga plato lava, magma yang melebar lalu mengalir ke bentuk dataran tinggi atau plato. Yang berikut geyser, mata air panas. Kalau kalian sudah lihat ini berarti kalau pos itu artinya apa? Dampak dari letusan gunung berapi. Sudah ya? Jadi ini semua terjadi ketika sesudah terjadi letusan gunung berapi. Nah, yang paling terakhir itu ada dampak vulkanisme tersendiri bagi kehidupan. Jadi vulkanisme itu bukan hanya dampak negatif saja, ada positifnya. Coba kamu kasih contoh dampak positifnya. Akan menjadi subur. Apa lagi? Hah? Adanya sumber air panas, apa lagi selain itu? Sumber mineral ya, kita melihat banyak sekali bahan galian seperti pasir, batu, Kalau negatifnya, yang pasti yang pertama menimbulkan bencana, setelah itu korban jiwa, setelah itu rusaknya daerah-daerah sekitar letusan gunung berapi. Oke, ini pemaparan singkat dari Ibu. Setelah itu kelompok kalian kan sudah ada toh? Oke, sekarang kalian bentuk kelompok yang sudah ada itu untuk nanti Ibu kasih LKPD untuk dimencapai. Oke, masing-masing kelompok tolong perhatikan LKPD-nya. Di situ ada link YouTube. Jadi kelompok 1 mengakses link yang tertera di situ. Kelompok 2 dan kelompok 3. Setelah kalian menonton video yang ada, setelah itu kalian mengerjakan sesuai dengan yang ada dalam LKPD. Pertanyaan-pertanyaannya bisa? Oke, waktu kalian mengerjakan itu hanya 20 menit.
Oke, perhatikan gambar yang ini ada kalau masih dalam buku itu kurang paham tentang dia punya tipe-tipe gunungnya, bisa lihat itu seperti itu ya. Jadi kami selama yang menonton kalian bisa melihat oh gunung yang terbentuk ini masuk tipe apa. Itu bentuk-bentuknya tipe mar, kristal dan strato. Setelah itu yang untuk bagian tipe yang susahnya itu lihat di buku halaman berapa itu? 64. Lagi 15 menit. Jadi mulai dari kelompok 1, setelah itu kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, waktu untuk presentasinya itu 5 menit saja, karena dari materinya kan bisa terus ada toh. Nah, setelah hasil presentasi dari kelompok 1 nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan ya. Kelompok 1 silakan. Salam dan bahagia. Terima kasih Bang
menjelaskan materi kelompok 1 akan mempresentasikan data-data bagaimana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya adalah, setelah menonton video, kita mencari tahu tipe gunung api berdasarkan proses pembentukannya, tipe letusan, dan tipe gunung api berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama yaitu tipe gunung api berdasarkan proses pembentukannya. Video yang kami tonton menampilkan erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2006 silam. Setelah diamati, kami menemukan bahwa tipe Gunung Merapi adalah gunung api kerucut atau starto. Karena pada video tersebut kita bisa melihat kalau Gunung Merapi menampilkan ciri-ciri gunung api kerucut, yaitu curam di puncak dan landai di kaki. Proses pembentukan gunung api kerucut yaitu melalui letusan dan lelehan secara terus-menerus dan bergantian. Yang kedua, tipe letusan pada Gunung Merapi. Dari video yang kami amati, kami menemukan Gunung Merapi itu masuk pada tipe Merapi, tipe peret, karena sumbatan yang pecah terdorong ke atas dan apinya terlempar keluar, seperti pada buku paket ini dan video yang kami amati itu gambarnya sama. Ada sebagian abu vulkaniknya bergerak ke atas, namun sebagian banyaknya sudah mulai bergerak ke bawah. Selanjutnya, tipe gunung Merapi berdasarkan aktivitasnya. Jadi dari video yang kami sama-sama nonton tadi, kami menunjukkan bahwa tipe gunung dari gunung Merapi itu adalah gunung api. Tipe A, yaitu gunung api yang masih menghasilkan magma. Jadi sekitar 150 tahun yang lalu, Gunung Merapi termasuk gunung yang memiliki letusan terdahsyat sepanjang abad modern. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri dari gunung aktif itu adalah yang pertama, munculnya sumber air panas. Yang kedua, aktivitas vulkanisme. Dan yang ketiga, adanya kerucut atau kubah di atas puncak serta bau belerang yang sangat tinggi. Baik, sekian presentasi dari kami membuka sesi. Ya, pertanyaan. Mari silakan. Kelompok 2 silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan cita kami. Teman Josi kami silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tipe gunung api gunung api kerucut atau starto. Gunung api kerucut adalah jenis gunung api yang paling sering dijumpai. Bentuk gunung api ini memang seperti kerucut dan punya lapisan lava serta abu yang berlapis-lapis. Gunung api strato terbentuk karena letusan serta lelehan batuan panas serta cair. Kedua, tipe letusan gunung api kerucut, yaitu tipe vulkanik, mengeluarkan material padat dan cair seperti bom, lapis, dan lava. Tipe ini adalah letusan gunung api pada umumnya, memiliki dapur magma yang dianggap dangkal dalam dan tekanan yang sedang turun atau tinggi. Tipe ini terdapat pada letusan gunung sediak Jawa. Yang berikut, tipe gunung api berletusan gunung Merapi dalam gunung api atau gunung api adalah gunung api yang masih menghasilkan magma besar dan pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya sekali sejak tahun 1600. Ciri gunung api aktif adalah bawahnya selalu mengeluarkan asap dan letusan. Aktivitas kedua ditandai dengan buka yang dapat direkam di sesi 12. Sekian hasil diskusi kami membuka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan tidak? Jadi yang kelompok 2 presentasi ini mereka punya tentang Gunung Ilotolok yang kalian semua tahu sendiri, toh? Nah. Ada pertanyaan?
Ayo silakan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Luki. Fitri duluan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya tipe letusan gunung api. Teman-teman menyebutkan bahwa itu termasuk dalam tipe vulkano. Jadi dari bagian mana teman-teman menyimpulkan bahwa itu termasuk tipe vulkano kecil apa yang terjadi dari ini? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kami bilang ini tipe vulkano karena dari video yang kami nonton dengan yang ada di diskusi ini asalnya totalnya sama, jadi kami menyimpulkan kalau ini tipe vulkano. Atau itu tipe termasuk tipe vulkano. Kami mengajukan bahwa ini adalah tipe balon. Ada lagi? Pas. Oke, terima kasih kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini kelompok kami itu mengamati tentang video letusan Gunung Semeru pada tahun 2021. Gunung ini terletak di Pulau Jawa pada wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jadi pertanyaan nomor 1 yaitu tipe Gunung Semeru. Kami menyimpulkan bahwa tipe gunung ini adalah gunung api kerucut atau strato karena gunung ini memiliki bentuk kerucut yang curam dan cenderung simetris. Yang kedua, tipe letusan Gunung Semeru adalah tipe vulkano. Karena ketika terjadi letusan, gunung ini mengeluarkan material padat yang berupa bongkahan-bongkahan batu di sekitar kawah. Yang ketiga, tipe gunung api berdasarkan aktivitasnya. Gunung Semeru termasuk gunung api tipe A atau tipe aktif. Karena Gunung Semeru sampai saat ini masih menghasilkan magma dan pernah meletus pada tahun 2000. Berapa nih? Demikian presentasi dari kami tahun 2020.
pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya. Tadi teman-teman jelaskan kalau tipe letusan Gunung Semeru itu tipe vulkano karena saat meletus keluar batu-batuan sekitar lereng gunung. Kenapa saat saya ingin bertanya kenapa saat meletus itu keluar batu-batuan? Sekian dari terima kasih. Ya baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Duki. Menjadi dan Jadi karena sebelumnya meletus tuh dia material tuh sudah terkumpul di dalam magma tuh. Makanya pas dia meletus tuh dia material tuh buat seperti abu-abu kecil, batu-batu kecil-kecil, jadi belerang-belerang. mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya, yang silakan. Buat kita jawabannya Rocky dulu. Puas. Sudah benar jawabannya. Mengapa sampai keluar batu-batuan itu? Sudah? Tidak lagi Luki? Pas? Oke, terima kasih kelompok 3. Jadi setelah kalian menjadi LKPD, oke, setelah kalian menyimak video dari LKPD tadi, bagaimana? Sudah paham tidak tentang materi tentang organisasi hari ini? Paham tidak? Paham. Sudah paham. Kalau ada yang dari kurang paham bisa bertanya. Pas. Bagaimana Beri? Coba bisa jelaskan sedikit yang tadi itu Oke. Mau ditanya tentang apa tadi? kenapa pas bahan baku yang keluar Oke. Nah, kenapa sampai bongkahan batu keluar ya? Jadi proses vulkanisme itu kan pergerakan magma dari dalam menuju keluar. Nah, untuk ekstrusi magma itu material yang dikeluarkan dari gunung api itu banyak. Bukan hanya magma yang sudah keluar yang jadi lava itu tidak. Jadi ada seperti bongkahan-bongkahan batu besar atau disebut dengan bom, ada lapili, kerikil-kerikil kecil, ada juga lava, lahar. Jadi itu memang seperti itu.
ketika adanya erupsi gunung Merapi, maka ada material-material yang dikeluarkan seperti yang ditanya oleh Bu tadi. Itu merupakan contoh ekstrusi magma yang eksplosif, yang dahsyat. Kalau yang efusif, yang agak sedikit tidak dahsyat itu lah, yang intinya dia kurang terlalu besar. Nah itu hanya ada aliran lava saja. Kalau kamu malam-malam kamu lihat di lotolok ya? Nah itu merupakan contoh erupsi efusif ya, karena itu hanya ada lelehan lava saja yang malam-malam kamu perhatikan tidak? Seperti itu. Kalau yang tahun 2000 berapa nih? 20. Nah, itu masuk erupsi eksplosif karena dia mengeluarkan kerikil, batuan juga toh. Nah, jadi kalau kalian lihat yang lava yang malam dia juga erupsi, tapi erupsinya kecil-kecil saja. Atau sebagai disebut efusif. Masih ada yang lain lagi? Bagaimana dengan materi hari ini? Baik. Paham? Kalian paham? Sampai tidak paham? Oke, jadi untuk materi kita hari ini tentang vulkanisme sudah selesai ya. Jadi minggu depan itu nanti kita maju ke materi yang berikut tentang seisme. Seisme kan awalnya kan tektonisme toh, yang berikut kita tahu vulkanisme. Minggu depan itu kita masuk ke seisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, minta orang untuk ini dengan baik. Siapkan hati dan batin kita dalam nama Bapa Tuhan. Terima kasih atas keberkahan-Mu dari awal pelajaran hingga saat ini. Semoga apa yang telah diajarkan kepada kami dapat kami resapi dan berguna bagi kami untuk menggapai cita-cita kami. Nama Majelis Takwa ini hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Kemudian apa selanjutnya? Baik, selamat pagi untuk berdua. Selamat pagi. Terima kasih untuk perjumpaan yang luar biasa ya. Karena malam ini bertemu dengan guru-guru hebat semua. Terima kasih sudah mengikuti, sudah berpartisipasi di program ini. Kemarin sudah diobservasi hari ini di kelas, didampingi, maka kesempatan terakhir dialog pasca observasinya bersama Ibu Lina. Oke, kalau begitu untuk tidak banyak kata saya silakan berdua. Baik, Ibu Tati selaku pengajar batik sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan coaching terkait dengan supervisi akademik yang sudah dilakukan pada pertemuan minggu kemarin. Nah, selamat pagi Ibu Riana. Ya. Sebelumnya terima kasih karena lagi-lagi meluangkan waktu untuk melancarkan kegiatan program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Terima kasih banyak. Nah, selamat pagi Ibu Tati selaku pengajar batik. Ya. Nah, untuk percakapan hari ini, untuk wawancara hari ini terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu Riana lakukan, yang sudah kita observasi pada hari Senin tanggal 26 Februari. Pada Senin 26 Februari minggu kemarin. Nah, pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan kira-kira bagaimana perasaan Ibu Riana ketika sudah melakukan proses pembelajaran pada saat observasi kemarin? Untuk observasi kemarin itu perasaan yang paling pertama adalah senang, masih menyenangkan. Jadi ya, apa yang dipersiapkan sebelum melakukan penggerak itu berjalan dengan baik. Kerjasama antara siswa juga masih untuk mencapai pembelajaran yang sudah dipersiapkan. Jadi saya paling pertama tak senang. Baik, terima kasih. Yang saya lihat juga demikian adanya Ibu, kemarin waktu observasi sempat saya melihat perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, untuk keseluruhan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah sangat sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat
Nah, yang berikutnya Ibu bisa ceritakan kembali kira-kira areal pengembangan apa yang Ibu ingin kembangkan, terus strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai areal pengembangan yang Ibu inginkan tadi. Jadi untuk area pengembangan observasi kemarin itu saya ingin meningkatkan pembelajaran diferensiasi yang pertama, terus meningkatkan kemampuan sosial emosionalnya, dalam spiritualitasnya, intelektualnya, sosialnya, itu yang saya kembangkan dalam pembelajaran saya. Oke, terima kasih Bu. Terus kira-kira strateginya apa yang Ibu gunakan supaya areal pengembangannya itu bisa tercapai di dalam kelas gitu pada saat pembelajaran? Jadi untuk strateginya itu yang pasti pertama itu kita menyiapkan belajar supaya tersusun rapi begitu apa yang direncanakan sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, setelah menyiapkan itu, saya juga menyiapkan materi-materi sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan hari itu, dalam bentuk PowerPoint, video, gambar-gambar, seperti itu yang saya siapkan. Nah, pada saat pembelajarannya sendiri itu kemarin kan saya masuk habis, setelah itu setelah ada sedikit gambaran menyampaikan TP-nya semua, ada gambaran tentang materi yang ingin dibahas hari itu. Nah, pembentukan kelompok supaya ada kerjasamanya gitu, mereka membentuk kelompok, setelah itu dibagi LKPD-nya, yaitu para siswa mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi saat mereka dalam kelompok bekerja sama itu saya juga membimbing masing-masing kelompok supaya terarah gitu, tidak mereka difokus juga terarah untuk menyelesaikan LKPD yang ya. Baik, terima kasih Ibu Yana. Ini sudah terlihat jelas di mana pembelajaran diferensiasinya juga terwujud. Kalau dilihat dari jawabannya sekarang itu ada diferensiasi terkait dengan kontennya, juga ada diferensiasi terkait dengan proses pembelajarannya. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu apakah ada kekurangan atau kelebihan terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan di kelas? Kita boleh rencanakan semuanya, tapi dalam proses itu pasti ada kekurangan. Jadi dalam hal kekurangan yang saya nikmati itu yang pertama itu ketika pembagian kelompok kan banyak, ada 3 kelompok begitu. Jadi kalau ketika kita ke kelompok sebelah, pas sebelah satunya itu mereka sudah tidak apa lagi, tapi dari kurangnya itu saya bisa mampu untuk mengatasinya. Jadi selalu melihat sana kemari kelompok ini ya, tapi kekurangan itu anak-anak kadang kita mau bagaimana, tapi mereka kadang-kadang seperti kita ada di situ baru mereka berusaha untuk aktif. Tapi dari yang pembelajaran itu menariknya itu adalah ketika mereka melihat video yang mereka akses di LKPD-nya itu, setelah itu mereka mulai berpikir. Ada saya melihat pertanyaan-pertanyaan kayak ibu ini dia punya ini seperti apa ibu, jadi kalau kita lihat begini mereka kaitkan, jadi mereka punya berpikir ke sini itu langsung jalan memang mereka bilang, ibu ini video, kalau seperti ini susah gambar yang ada dalam buku. Jadi itu yang saya senang karena mereka mampu untuk berpikir lebih kritis, lebih kurang kritis seperti itu. Dan dari anak-anak kita pantau tapi baik Ibu, benar sekali. Kemarin juga saya lihat di mana aktivitas kelompok kita kadang-kadang lebih dari 2 kelompok yang terbentuk, sehingga seperti tadi Ibu bilang, di sininya aktif pada saat didekati guru, terus di sananya mulai berulang, nanti ke sana di sininya lagi seperti begitu. Terus selain kaitannya dengan kelompok ini, nah kemarin itu juga saya melihat terkait dengan manajemen pengelolaan waktu. Terkait dengan manajemen pengelolaan waktu. Jadi kita berikut juga itu waktu kemarin itu, jadi masuk bablas di bagian absen. Jadi saya selama ini mungkin absen yang satu supaya saya bisa mendengar sisi, tapi ternyata kalau
dilihat sesuai dengan kita punya apa itu memakan waktu kayak gitu. Jadi kalau lebih baik nanti kalau saya berpikir kalau nanti masuk lagi tuh dia pertanyaan siapa tidak hadir saja. Nah, kemarin saya action semuanya jadi waktunya itu juga lama di bagian situ. Ya, baik Ibu. Sebenarnya tidak masalah juga kalau kita absen anak itu satu persatu dengan tujuan untuk mengenal siswa. Tapi itu biasanya lebih elok atau lebih baik dilakukan itu di awal sekali pertemuan kita dengan mereka. Supaya kita mengenal mereka lebih baik, kita tahu benar yang ini anaknya ternyata. Tapi kalau untuk pembelajaran yang sudah lewat sudah berapa 3-4 kali pertemuan ke sana ya sebaiknya untuk meminimalisir waktu kita hanya tanya ketua kelasnya saja. Siapa yang tidak masuk, alasannya apa, seperti begitu. Karena kalau caranya begitu butuh waktu paling 1-2 menit. Nah, terus yang berikut Ibu, kira-kira ada kumpulan tidak dari pembelajaran yang kemarin? Selain tadi siswanya sudah berpikir kritis terkait dengan apa video yang dilihat, apakah masih ada lagi kumpulan dalam pembelajaran yang terjadi di minggu kemarin? Selain berpikir kritis kan pastinya itu mereka juga kerja sama kelompok karena untuk mempresentasikan tuh tidak mungkin dari satu orang punya berpikir saja, jadi mereka itu kerjasamanya baik sehingga kemarin presentasinya juga baik, terpenuhi semua. Jadi ketika pas ada kelompok lain berpresentasi, kelompok lain juga menyangga kayak memastikan jawaban penjelasan dari kelompok-kelompok lain. Jadi saya rasa itu menjadi kekompakan mereka, kerjasama mereka itu terwujud dalam kemarin. Baik Ibu, terima kasih. Setelah tadi ada areal pengembangannya, terus ada kekurangannya dalam pembelajaran, juga ada keunggulan tersendiri dalam pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau saya tanyakan. Kan dari tadi kita berbicara terkait dengan strategi, kekurangan dan juga keunggulan. Nah, kalau boleh saya tahu nih, supaya pengajar praktiknya juga tahu kira-kira tujuan pembelajarannya sebenarnya apa yang dilakukan pada minggu kemarin yang pada saat observasi itu, supaya pengajar praktiknya juga tahu kira materi apa yang kemarin Ibu gunakan di dalam kelas. Jadi kemarin materi itu kan tentang vulkanisme, jadi itu tentang fenomena geosfer, tapi dibagi dalam apa ya kan ada apa dia punya konten-kontennya sendiri, jadi tentang vulkanisme. Nah jadi TP-nya itu kemarin itu melalui pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang vulkanisme serta menganalisis pengaruhnya bagi kehidupan. Benar sekali, pembelajaran kemarin memang benar-benar topiknya itu terkait dengan gunung berapi kemarin itu. Ya, sebenarnya basic wilayah kita juga rawan letusan gunung berapi, Mas. Sehingga kemarin itu kalau yang saya amati di kelas itu pembelajarannya itu aktif untuk anak-anak karena memang mereka juga mengalami sendiri, terus bagian tidak mengalami. Sekarang kita bisa lihat kalau gunungnya juga erupsi terus sekarang ini. Lagi aktif. Apalagi hari Selasa kemarin itu kan di erupsi sudah dari pagi juga itu, sehingga malamnya itu lavanya turun terus sepanjang waktu itu, sehingga anak-anak itu tertarik sekali Mak untuk pembelajarannya kemarin vulkanisme itu. Mereka tidak perlu menghayal terlalu jauh di area-area luar, karena langsung membayangkan yang ada di dekat-dekat itu. Nah, yang berikut Ibu ini bisa jadi pertanyaan yang terakhir. Nah, yang saya mau tanyakan begini, kan kemarin itu dalam proses pembelajaran itu sudah saya bantu, saya bimbing Ibu untuk membuat perangkat pembelajaran yang berbeda dari seperti biasanya. Kalau seperti biasanya itu kita buat pembelajaran tanpa kita masukkan yang diferensiasi, tanpa kita masukkan yang kompetensi sosial dan emosionalnya. Nah kemarin itu kan dalam pembelajaran, dalam FPP yang dibuat sudah ada 2 item itu yang dimasukkan, ada diferensiasinya, terus ada kompetensi sosial emosionalnya. Nah sekarang Ibu mau saya tanyakan, kira-kira apakah atau bagaimana strategi pembelajaran Ibu ke depannya? Untuk langkah ke depannya itu seperti apa Ibu? Apakah Ibu mau menggunakan seperti yang sudah diajarkan itu, yang sudah saya bagikan praktik baiknya itu, atau mau tetap bertahan dengan atau kita punya yang lama begitu? Kira-kira menurut Ibu bagaimana strategi ke depannya itu seperti apa untuk pembelajaran lanjutannya? Karena kita masih berlanjut ini. Oke, jadi untuk pembelajaran depannya saya merasa kayak untuk yang dari CGP mereka ini sangat baik Ibu. Jadi
Malah kan lebih apa lagi, kayak saya lebih tahu banyak lagi tentang hal-hal, oh ternyata ini seperti ini, berdifferensi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi selama ini yang saya buat itu saya kadang bingung, mau tonton saya bingung. Jadi saya rasa itu hal yang sangat baik. Jadi pastinya saya akan selalu menggunakan ini untuk ke depannya. Karena seperti itu sudah ini saya akan menggunakan ini ya. Baik sekali Briana, terima kasih karena sudah merespon dengan baik praktik baik yang sudah saya bagikan. Terima kasih sekali. Nah, untuk kedepannya sama harapan saya pun demikian kepada Ibu Riana. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang menjadi strategi yang akan Ibu buat, ini bisa berhasil untuk semua anak didik kita ke depannya. Apalagi mulai tahun ajaran baru itu kita sudah full kurikulum merdekanya. Sudah tidak ada lagi kurikulum lama 2013 begitu. Jadi pembelajaran kita saat ini sangat bagus karena ini bisa memenuhi kebutuhan belajar untuk semua peserta didik kita yang ada di dalam kelas yang kita ajar. Bagi Bu Riana, semoga apa yang direncanakan ini ke depan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang diimpikan Ibu. Ya baik, terima kasih untuk waktunya hari ini Bu Riana untuk kegiatan pasca observasi kita di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih sayang. Terima kasih Mas ya sudah mendampingi kegiatan pasca observasi kita hari ini.